Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku sepasang kekasih yang menyimpan 7 janin bayi di kamar indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut ketujuh janin ini merupakan hasil aborsi selama 10 tahun. Setelah ditangkap di 2 tempat yang berbeda, satu pelaku perempuan ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara, sementara pelaku laki-laki ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Polisi pun akan melakukan tes kejiwaan pada keduanya. Kepada polisi, pelaku perempuan mengaku 7 janin yang disimpan di kotak di kamar indekos di Makassar adalah hasil aborsi sejak tahun 2012 lalu akibat hamil di luar nikah. Bahwa bayi itu nanti setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya, setelah nikah akan dikuburkan di kampungnya, gitu loh. 2012, namun ternyata di 2013 hamil lagi, 2014 hamil lagi, sampai dengan 2017, terus terakhir 2017. Dan itu box-box yang berisi box plastik, kardus yang berisi box plastik itu dibawa kemana-mana, pindah-pindah kos, dan inilah kos dia terakhir. Pemeriksaan kejiwaan kepada psikiater untuk kedua pelaku tersebut. Kenapa sampai teganya melakukan itu sampai 7 kali. Saudara, bagaimana status hukum 2 sejoli yang menyimpan 7 janin di kamar indekos di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan sapa Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ronald Simanjuntak. Selamat malam, Pak Ronald. Selamat malam, Mbak. Pak Ronald, jadi gimana ceritanya bisa menemukan 7 janin bayi dalam kamar indekos ini? Ya, jadi berawal dari laporan dari pemilik kos, yang mana kamar kos tersebut sudah lama ditinggal oleh yang mengontrak kos tersebut dari bulan Desember terlihat terakhir. Jadi ingin dikontrakan kepada calon orang yang akan mengontrakkan di kosan tersebut, Mbak. Jadi begitu kos-kosan itu ingin dibersihkan, ditemukanlah ada 8 item dan 7 diantaranya adalah box yang sudah dilakban sangat erat sekali, dan dari situ pemilik kos mencium ada bau tidak sedap, dan hal itu dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat yaitu Polsek Biringkanaya. Baik. Dan dari Polsek Biringkanaya, ya Mbak? Ya, silakan. Ya, dari Polsek Biringkanaya membawa box tersebut ke laboratorium forensik yang setelah diperiksa oleh kedokteran forensik ditemukan ada 7 orok bayi, yang mana dari 7 tersebut masih 4 tersisa yang terlihat ada kerangka tulang dari bayi tersebut, Mbak. Baik, artinya 7 janin ini berasal dari satu ibu. Kalau kita dapatkan keterangan dari pelaku perempuan, iya, dia mengakui bahwa ketujuh-tujuhnya adalah 7 bayi dari hubungan antara pelaku perempuan dan pelaku laki-laki yang sudah kita amankan tersebut. Oke, bagaimana status mereka berdua sekarang? Untuk status sudah tersangka, Mbak. Namun kita masih menunggu kehadiran tersangka perempuan dan dalam perjalanan, karena kita menggunakan via laut, ya. Kita menggunakan kapal yang kemungkinan nanti akan tiba di sini sekitar pukul 20.00. Oke, metode aborsinya seperti apa yang dilakukan mereka sampai 7 kali itu? Jadi artinya selama 10 tahun mereka membawa box yang berisi janin dari satu kamar indekos ke kamar indekos lain ketika berpindah selama 10 tahun lamanya? Betul sekali, Mbak. Jadi terjadi dimulai di tahun 2012. Itulah permulaan dari aborsi pertama di bulan Desember. Jadi karena belum siap berumah tangga, karena dari yang laki-laki belum memiliki pekerjaan tetap, dan yang perempuan juga masih malu kalau diketahui keluarga ada bayi atau hamil di luar hubungan nikah yang sah, akhirnya mereka sepakat untuk digugurkan. Dan dengan cara memakan yang mungkin seperti jamu dan menggunakan obat yang dimasukkan, mohon maaf, ke dalam kelamin perempuannya, Mbak. Jadi ini semua dilakukan hanya berdua, tidak ada bantuan pihak ketiga dalam proses aborsi? Tidak ada bantuan dari pihak manapun menurut keterangan pelaku yang perempuan sementara ini. Hanya berdua, karena pelaku perempuan ini memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, yaitu pernah menjadi bidan, Mbak. Yang perempuannya? Iya. Baik, kemudian apa alasan mereka menyimpan janinnya bukan dikuburkan? Jadi sesuai dengan janji yang laki-laki, makanya pihak dari tersangka perempuan mengikuti. Jadi
pada kalau sesuai janjinya bulan April 2021, ya kan? Nanti setelah nikah baru dimakamkan ketujuh janin tersebut di kampung mereka di Toraja, kampung perempuan, mohon maaf, kampung tersangka perempuan di Toraja. Baik, sudah dites kejiwaan, Pak Ronald? Karena masih dalam perjalanan, jadi kami menunggu kehadiran tersangka perempuannya. Jadi mungkin besok pagi kita akan ajukan pemeriksaan kejiwaannya kepada psikiater di Kedokteran Kesehatan Polisian, Mbak. Baik. Di Dokes Polda Sulsel. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, AKBP Ronald Simanjuntak.